petani itu setahun panennya satu kali, yang keduanya tidak panen karena kekurangan air. Kok yang mau seperti ini tidak ada yang bayar? Biarpun tidak berprestasi, biarpun bodoh, biarpun naik kelas, tetap kita bantu asal tidak turun ke jalan. Ya ngumpulin teman-teman gitu Bu, ya, biar mau daripada di jalan, kita di rumah singgah, kita cari kegiatan di rumah singgah. Toko-toko inilah yang kita harapkan menjadi agen-agen perubahan. Menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Itulah makna dari revolusi mental yang digagas pendiri bangsa guna meraih kemerdekaan Republik Indonesia yang seutuhnya. Patriotisme atau semangat cinta tanah air menjadi penting karena merupakan modal utama membangun suatu bangsa. Jika dulu revolusi dilakukan dengan mengangkat senjata, kini caranya berbeda, dengan mengubah cara pandang dan perilaku. Gerakan Nasional Revolusi Mental GNRM semakin relevan bagi bangsa Indonesia. Ya, karakter bangsa perlu diangkat kembali karena telah mengalami kemerosotan dengan secepat-cepatnya dan bersama-sama. Kondisi ini mendorong Presiden Joko Widodo kembali menggaungkan revolusi mental pada periode pertama dan kedua pemerintahannya. Bahkan, pada periode kedua ini, revolusi mental menjadi prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024. Sebagai komitmen untuk membangun mental dan karakter bangsa ke arah yang lebih baik, pada Desember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Inpres ini memuat 5 program Gerakan Nasional Revolusi Mental, yakni Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Pandemik sekarang, kesadaran masyarakat untuk memakai masker, mencuci tangan lebih bersih, kemudian mengikuti aturan pemerintah, itu makin kelihatan. Kemudian kita lihat di Gerakan Indonesia Tertib juga sama. Pada waktu Asian Games kita lihat bagaimana masyarakat bisa tertib, ya, atau sehari-hari kita bisa lihat masyarakat sudah mulai belajar mengantri dengan tertib, dengan baik di tempat-tempat umum, di ruang-ruang publik. Itu merupakan salah satu dari bentuk implementasi yang paling ringkas. Pada tataran pemerintah, revolusi mental dimulai dari pelayanan publik yang lebih baik dan transparan, sistem pendidikan yang mencetak SDM unggul, sistem ekonomi yang berkeadilan, pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan, hingga berbagai kalangan yang berinisiatif melibatkan para pemangku kepentingan secara bergotong royong. Gerakan Nasional Revolusi Mental sejatinya berorientasi pada dampak atau outcome dan bukan pada hasil atau output. GNRM telah melakukan pengukuran dan telah menghasilkan Indeks Capaian Revolusi Mental ICRM. Pengukurannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dengan capaian pada tahun 2018 rata-rata sebesar 67,01. Adapun target capaian revolusi mental pada tahun 2024 adalah 74,3. Sebagai upaya memberikan apresiasi dan penghormatan terhadap aksi berupa inisiatif semua pelaku atau agen perubahan yang mencerminkan Gerakan Nasional Revolusi Mental di seluruh pelosok Nusantara,
pemerintah pun menggelar Anugerah Revolusi Mental 2019. Penghargaan bersifat institusional dan bukan personil ini diberikan kepada institusi pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk organisasi sosial. Adapun instrumen penilaian meliputi beberapa unsur, yaitu tindakan fundamental yang telah dilakukan, memberikan perubahan dan dampak positif terhadap masyarakat, serta menghadirkan ruang-ruang keadilan sosial terhadap masyarakat sekitar. Anugerah ini diharapkan dapat membuat gaung Gerakan Nasional Revolusi Mental semakin menggema, serta menstimulasi masyarakat agar betul-betul menjadi bagian tak terpisahkan dari GNRM. Kita ingin mengukur apakah pelaksanaan revolusi mental ini bisa melahirkan agen-agen perubahan tidak. Ada tidak organisasi masyarakat atau tokoh masyarakat atau kementerian atau lembaga lain yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai revolusi mental ataupun 5 dimensi gerakan. Ternyata ada banyak. Ada tokoh-tokoh yang bergerak di bidang kemanusiaan, di bidang lingkungan, di bidang ekonomi kerakyatan, kemudian di bidang pemerintahan, di governance. Nah, salah satunya itu adalah Pondok Kasih yang diketuai oleh Ibu Hana. Ini pun melalui perdebatan, penilaian dan pencermatan yang luar biasa dari tim. Kemudian kita melihat Pondok Kasih itu tidak hanya bergerak di level domestik, tapi juga bergerak di bidang nasional. Pemerintah berharap semua penerima Anugerah Revolusi Mental 2019 dapat menjadi pantauan bagi institusi lain, sehingga efek masifnya dapat mempercepat pembangunan manusia demi Indonesia yang maju, mandiri, berdaulat, berkepribadian, serta berasaskan gotong royong. Salah satu lembaga sosial penerima Anugerah Revolusi Mental 2019 yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah Yayasan Pondok Kasih. Cinta tanah air. Itulah semangat dan makna revolusi mental yang dijewantahkan oleh Hana Amalia Vandayani. Kaum prasejahtera memiliki tempat khusus di hati wanita yang akrab disapa Mama Hana ini. Yayasan Pondok Kasih yang didirikan Mama Hana pada tahun 1991 memulai pelayanannya dengan memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi seorang pengemis tua. Setelah itu, yayasan yang berkantor pusat di Surabaya ini mulai menyediakan rumah bagi orang-orang yang tertolak, bayi-bayi dan anak-anak yang tidak diharapkan, serta wanita lanjut usia atau wanula yang terlantar. Kita hidup itu hanya satu kali, only one life to live. Dan hidup kami yang satu kali itu, saya ingin hanya menyenangkan Tuhan dan untuk mengasihi sesama. That's all my goal. Saya mau satu ketika kalau saya menghadap Tuhan, saya bisa bertanggungjawabkan semua yang Tuhan kasih saya di atas dunia ini. Saya katakan, Tuhan, Engkau percayakan saya. Saat ini, saya walaupun dari waktu saya kecil itu hidup saya sangat kekurangan. Tapi saya tahu dari kekurangan saya itu, dari integritas saya walaupun saya miskin, tapi saya tetap menjaga. Sebab saya bersyukur orang tua saya miskin, tapi orang tua saya menjaga kejujuran dan ketulusan. Pelayanan Pondok Kasih telah berkembang dan menjangkau lebih dari 150 komunitas kumuh di Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia. Pelayanan tersebut meliputi panti asuhan, panti reda, rumah singgah, mobil pintar, mobil sehat, pembinaan dan bantuan bagi kaum prasejahtera, pengobatan gratis, dan banyak lagi.
Mama Hana mengamati, kaum prasejahtera kerap kali terjebak dalam ketidakberdayaan karena merasa lemah dan tidak berharga. Maka dari itu, ia melakukan pembaruan cara berpikir. Banyak dari mereka setelah diberi pembekalan keterampilan, kini menjadi lebih produktif, diantaranya dengan berkebun dan menjahit. 3 pilar program Pondok Kasih adalah sosial humanitarian, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera seperti penyediaan tempat tinggal, pendidikan masyarakat, pemberdayaan dan pengembangan komunitas, peningkatan kesehatan masyarakat, pendistribusian barang-barang bantuan. Sebuah perkampungan di bawah tol telah berubah wajah. Oma Kasni, wanita berusia 84 tahun, satu dari puluhan wanula yang mengaku berbahagia bisa mendapat tempat tinggal dan mengisi masa tuanya bersama banyak teman. Tinggal lain di tempat tinggal lain di tol, tol. Hanya jalannya di bawah tol. Ketemu Mama Selvi di bawah tol. Habis pulang dari Kampung Gresik itu, saya pulang tidak ada tujuan, tujuan ini. Sama terus dikasih tahu sama orang yang di sana yang di bawah tol. Nanti kalau ada orang yang tak kasihkan gitu, ya udah nyampe di sini. Kedua adalah pilar relasional, yaitu membangun hubungan yang baik demi menjalin persatuan dan memajukan bangsa. Seperti program antar denominasi, lintas agama, dan lintas instansi. Dialog lintas agama dan kawin massal adalah sebagian aksi YPK. Ada beberapa agenda-agenda untuk kemasyarakatan, keumatan, yang intinya satu menuju menegakkan NKRI tetap utuh, Bhinneka Tunggal Ika tercapai. Itu harus kita kita ciptakan hidup damai dan rukun. Damai dan rukun itu antara lain saya mulai dengan kerjasama Pondok Kasih yang ada di Surabaya. Ya syukur puji Tuhan Pondok Kasih selalu keliling ke pondok pesantren, ke kiai-kiai untuk menjalin ukhuwah. Ukhuwah itu kebersamaan. Tidak mandang itu agama, ras, suku, dan itu pun ajaran Islam seperti itu. Bekerja erat dengan kaum prasejahtera, Pondok Kasih menyadari bahwa mereka tidak hanya membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga identitas nasional dan hak-hak sipil. Maka Pondok Kasih mulai mengatur pernikahan massal tanpa memandang status, ras, dan agama. 5.000 lebih pasangan kemudian memperoleh KTP dan akte nikah. Begitu juga anak-anak mereka menerima KTP dan akte kelahiran. Pilar ketiga adalah moral spiritual, yaitu pembinaan terhadap anak-anak, remaja dan pemuda jalanan, pelayanan di lembaga pemasyarakatan dan masyarakat kelas bawah. Seperti pengakuan Julius, mantan anak jalanan yang telah dapat menyelesaikan kejar paket C dan mendapat ijazah setara SMA-nya. Kini, ia bercita-cita merangkul anak jalanan lain agar dapat berguna bagi masyarakat sekitar. Nah, masuk itu akhirnya pelayanan di dalam di DLP. Akhirnya ketemu lagi sama Kare, diajak, ditawarin kalau keluar ntar masuk aja ke rumah singgah daripada nanti keluar nggak kemana-mana, ya itu. Indonesia dianugerahi keberagaman yang luar biasa. Suku, budaya, bahasa, ras, hingga kepercayaan. Meskipun berbineka, Indonesia tetap tunggal atau satu. Begitu juga Pancasila. Tak hanya sebagai dasar negara, tapi juga alat pemersatu bangsa. Keunikan dan kekuatan inilah yang selalu disyukuri Mama Hana.
Saya itu sangat bangga loh, kita itu harusnya bangga punya Pancasila. Sebab saya sempat bawa Pancasila sampai ke PBB, saya pernah diundang ke Jeneva, harusnya saya diundang lagi ke Jeneva ini saat ini. Tak jauh dari Surabaya, di perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah, terdapat agen revolusi mental lainnya. Dalam senyap, seorang pahlawan lingkungan mengabdikan diri untuk menghijaukan dan memulihkan ekosistem berhektar-hektar lahan di kaki Gunung Lawu. Tamanku pelangi kanggo ngliberati rupane semriwi kanggo ngilangake ruwete ngati. Bersedia berkorban demi kemakmuran tanah airnya adalah juga Ejewantah dari revolusi mental. Adalah Sadiman, lelaki 69 tahun yang istimewa, namun sempat dikira tak berakal sehat karena lebih banyak menghijaukan hutan ketimbang bekerja di kebun sendiri. Ketika petani lain menanam tanaman pangan, Mbah Sadiman, panggilan akrabnya, justru menanam beringin. Bibit tanaman cengkeh yang bernilai ditukarnya dengan bibit pohon beringin yang tak bernilai. Kambing ternaknya pun dijual demi membeli bibit pohon beringin. Seorang diri, lelaki tua warga Dusun Dali, Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah ini menanam lebih dari 11.000 pohon-pohon pengikat air di areal lahan hutan milik negara. Lahan ratusan hektar di sedikitnya 20 bukit di lereng Gunung Lawu, sisi tenggara. Ya awal-awalnya itu ya aneh-aneh aja, Pak. Aneh itu. Kok ya mau seperti ini, tidak ada yang bayar, tidak ada yang merhatikan, tapi dia itu nekat cari bibit-bibit itu. Bukan hanya untuk menanam bibit pohon beringin, melainkan merawat dan membesarkannya, termasuk menanaminya lagi jika tanaman sebelumnya mati. Bibit tanaman didapat Mbah Sadiman dari patahan ranting pohon maupun hasil cangkok. Hal ini dilakukannya selama 24 tahun terakhir, bukan tanpa alasan. Bermula dari keresahannya akan kerusakan lingkungan saat kanak-kanak, sumber air dari Bukit Gendol dan Bukit Ampiangan yang tadinya cukup melimpah menjadi terus berkurang ketika terjadi penjarahan hutan oleh warga. Puncaknya terjadilah kebakaran dan kekeringan. Coba dulu lah gunung ini kebakaran sampai habis-habisan loh, Pak. Sehabis kebakaran itu kekeringan, jadi kekeringan, Pak. Air tinggal sedikit itu loh. Terus pertanian banyak yang tidak panen gitu. Himbauannya banyak orang yang kelaparan karena kurang gizi itu. Terjadinya awal-awalnya itu 63, 64 itu, Pak. Bertahun-tahun dulu 4 kali atau 5 kali peceklik gitu loh, Pak. Pemerintah menghijaukan kembali kedua bukit tersebut dengan membuat hutan produktif di bawah pengawasan perhutani, tetapi ternyata pinus tidak banyak membantu mengikat air alam. Mbah Sadiman pun menanam 19 bibit beringin sebagai permulaan. Beringin dipilihnya karena tanaman ini dapat menyimpan air. Sementara daerah lereng sengaja dipilih untuk mencegah erosi dan memudahkan air mengalir ke perkampungan. Raut wajah Mbah Sadiman sudah terlihat sepuh, namun semangatnya masih menyala-nyala. Naik turun gunung sambil memikul beban,
dilakoninya sambil menembang. Gunung Gundul centang juri ringin. Namun kini warga desa Geneng di lereng Gunung Lawu telah memetik hasil jerih payah Mbah Sadiman. Tak saja udara yang menjadi sejuk, air melimpah di mana-mana. Dari hutan, pipa demi pipa tersambung sampai tiap-tiap rumah warga mengalirkan kehidupan ke sedikitnya 5 desa, 800 kepala keluarga, dan ratusan hektar sawah. Tak hanya itu, kini banyak pihak menyumbangkan benih untuk ditanam Mbah Sadiman, bahkan turut melakukan aksi penghijauan di hutan. Saya rasa senang sekali, Mbak, karena ada pagi penanaman saya sudah berhasil sungguh-sungguh dan bisa memberi barokah kepada masyarakat gitu loh, Mbak. Mudah-mudahan anak-anak muda bisa meneruskan perjuangan saya, daerah bisa subur makmur, tidak ada kejadian peceklik besar-besaran seperti zaman dahulu gitu. Ladang pertanian adalah bakti Mbah Sadiman bagi keluarga. Sementara menanam pohon di hutan adalah baktinya untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, itulah yang kami harapkan. Jadi inisiatif-inisiatif pribadi, perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kemudian komunitas, itu merupakan salah satu implementator yang paling nyata dari revolusi mental. Apa? Beliau mencerminkan integritasnya sebagai seorang anggota masyarakat melihat kondisi lingkungan. Beliau mencerminkan seorang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian beliau juga melaksanakan apa yang disebut dengan budaya gotong royong. Dedikasi pada lingkungan mengantarkan Mbah Sadiman menerima berbagai penghargaan di bidang lingkungan hidup dari pemerintah. Di antaranya Kalpataru 2016 kategori perintis lingkungan dan apresiasi dukungan insan inspiratif dari BNPB. Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah sebuah gerakan yang harus terus digalakan sehingga dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan efek perubahan ke arah yang lebih baik. Karena karakter bangsa yang tertanam kuat dapat memajukan negara dengan pesat. Kekuatan karakter dengan mental positif tampak dalam hal sesederhana budi pekerti, kedisiplinan, dan sikap positif lainnya. Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh komponen bangsa. Bahkan penanaman nilai-nilai revolusi mental seperti integritas, etos kerja, dan gotong royong harus dimulai dari diri sendiri.